Oke, sebelum saya masuk ke valuasi saham, teman-teman, mungkin ada yang mau disampaikan. Monggo silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin kita mau sharing atau diskusi boleh ya. Meskipun seperti beberapa waktu sebelumnya kita nggak selalu membahas tentang pasar modal ya, karena saya yakin teman-teman bisa membacanya ya, meskipun tidak mengambil mata kuliah pasar modal, teman-teman pasti paham tentang pasar modal ya. Meskipun skala umum saya yakin teman-teman paham ya, karena kalau dibaca secara detail, saya tahu teman-teman juga punya kesibukan tersendiri karena di kelas kita kan tentunya banyak yang bekerja dan punya karir di perusahaan. Prioritasnya tetap pasti pekerjaan ya. Maka dari itu saya membuka sesi tanya jawab, diskusi tidak selalu tentang pasar modal ya. Ketika teman-teman punya gambaran nih, oh iya Pak, di lingkungan saya itu ada investasi-investasi. Nah, kira-kira gimana ya cara menganalisisnya supaya orang di sekitar saya itu berinvestasi tidak salah ya, atau prolog yang paling gampang supaya tidak menyinggung dari pihak lain, gimana ya supaya enak ya. Nah, ini hal-hal yang ada di sekitar kita, teman-teman ya, ada di sekitar kita, karena orang yang paling terdekat adalah orang yang paling mudah dimasuki informasi-informasi baik atau tidak baik. Nah, kalau informasi itu baik ya, itu akan membantu mereka ya, membantu mereka. Oh, ini informasinya baik tentang investasi. Lalu kalau misal yang mereka terima investasinya nggak baik, ya jatuhnya seperti investasi bodong. Nah, ini kan sesuatu yang sering terjadi, bukan hanya sekedar berita di media massa, tapi lingkungan terdekat kita juga ada aja yang kecolongan berinvestasi di investasi yang salah. Nah, ini ini penting juga dipahami, teman-teman ya. Apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita harus berinvestasi? Jangan hanya sekedar em, memikirkan keuntungan atau return. Oh, returnnya besar. Oh, keuntungannya berkali-kali lipat atau persentasenya di atas dari apa aturan pemerintah atau otoritas jasa keuangan ya. Nah, ini sesuatu yang pastinya itu di luar kontrol atau monitor dari pihak pemerintah atau otoritas jasa keuangan. Karena dari otoritas jasa keuangan sendiri ada batas atas dan batas bawah, ada range ya. Kalau semisal di bank A investasi, oh kok keuntungannya 2% ya, tapi di bank B itu keuntungannya 3%. Nah, selisihnya ini apa yang jadi value dari perbedaan tersebut? Mungkin pelayanan, mungkin kecepatan, mungkin apa fasilitas. Nah, ini kan nggak bisa dikonversi sekedar 2%, 3% itu kan nggak bisa ya. Nah, ini kadang nggak semuanya orang memahami itu atau mungkin mau memahami hal demikian. Nah, justru kita orang yang berada di lingkungan akademis, kita coba mengingatkan, jangan hanya sekedar kita berminat value yang wah, tapi pahami terlebih dahulu sisi-sisi hal yang mungkin beresiko. Nah, sisi-sisi yang mungkin beresiko ini kan juga bisa menyelamatkan mereka. Nah, keselamatan itu kan bisa jadi value juga kan. Nah, oh ternyata saya nggak jadi investasi karena tidak menyelamatkan saya secara value atau mungkin keuntungan. Nah, ini penting juga teman-teman ya. Ya, semoga di lingkungan kita nggak ada orang-orang yang memanfaatkan kesempatan seperti itu. Karena jujur aja di kantor saya itu ada dua orang. Saya juga kaget, loh kamu kok bisa? Jadi investasi semacam seperti robot trading, ya. Jadi ibaratnya dia beli robot dan robotnya itu bergerak untuk melakukan investasi, ya. Jual beli, jual beli, jual beli. Nah, kita tahu itu kan sistem. Kita tahu itu alat yang digerakkan oleh manusia, ya. Meskipun menggunakan algoritma lah segala macam, hitung-hitungan matematika, tetap aja itu sistem. Ya, sistem selama manusia yang bikin, ketika pasarnya lagi turun, value-nya mungkin bisa aja dinaikkan. Atau sebaliknya, orang lagi gak minat beli nih, value-nya diturunin supaya harganya lebih terjangkau.
Nah, ini juga penting dipahami teman-teman ya. Meskipun bahasanya adalah apa, membantu orang. Kalau kita invest, kita dianggap sebagai membantu orang. Nah, penting teman-teman, selama itu tidak legal ya, itu kita berada di lingkungan yang tidak sehat karena itu tidak legal ya. Apa yang membuat investasi itu legal? Pelajari otoritas jasa keuangan mana nih yang benar-benar melegalkan investasi tersebut. Nah, ini kembali lagi ke valuasi saham. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin ada pengalaman dari beberapa waktu sebelumnya tentang investasi atau mungkin instrumen investasi. Monggo, enggak apa-apa teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait apa instrumen investasi yang saya sampaikan tadi sebelum saya masuk ke valuasi saham. Belum ya? Oke. Di sini saya coba gambarkan tentang valuasi saham secara basic terlebih dahulu ya. Valuasi saham itu hitung-hitungan secara matematika ya, menggunakan rasio. Ya, kalau semisal kita belajar manajemen keuangan kan ada rasio likuiditas, profitabilitas, atau leverage dan segala macam itu kan menghitungnya dari mana? Dari laporan keuangan. Jadi nanti kalau semisal teman-teman ngambil skripsi tentang apa analisis kinerja dari rasio, nah itu bisa dipakai. Berarti rasio apa? Rasio ABCDFG dari laporan keuangan periode ABCDFG ya. Tahun ABCD atau 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Nah, itu eh, konsep dasar valuasi saham itu menggunakan rasio PER, price to earning ratio. Jadi, kalau teman laporan keuangan di pasar modal ini menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui rasio PER ya, mulai dari berapa harga sahamnya atau mungkin berapa return yang diberikan ke investor ya. Nah, berapa nih dividen diskon model. Ya, jadi valuasi saham itu ada 3 yang paling populer, dividen, konstan, non konstan. Nah, ini adalah 3 model untuk mengetahui rasio si saham ya. Nah, ini gampang teman-teman. Teman-teman tinggal mencari dividennya berapa nih yang sudah dibagikan tahun 2021, 2020 atau 3 tahun terakhir ya. Itu bisa dicari ya. Karena memang dari laporan keuangannya itu kita bisa mengaksesnya. Oke. Oke. Valuasi saham ini tidak serta-merta dibutuhkan oleh kita sebagai investor untuk mengakses dividen ya. Tapi valuasi saham itu juga untuk menggerakkan pasar modal baik itu primer maupun sekunder yang ada di negara tersebut. Consumer good ya, industri consumer good yang consumable yang diproduksi oleh sejenis itu akan pasti mengikuti harga sahamnya itu pasti akan selisihnya tidak jauh beda dari raw materialnya, aktivitas produksinya, jumlah karyawannya, mesin yang dia pakai, yang masuk di laporan keuangannya, itu kurang lebih sama. Ya, makanya industri seperti Indofood yang masuk kategori consumer good atau produk-produknya consumable, yang habis pakai produksi, ada pesanan nggak ada pesanan, mereka tetap produksi terus. Nah, ini juga terpengaruh valuasi saham, bukan hanya sebagai dividen saja yang kita pelajari atau kita akses, tapi semuanya proses ya. Seperti Avian yang baru-baru ini IPO, itu kan juga consumable ya, meskipun nggak dimakan, tapi kan dipakai habis. Dan kita tahu di industri di negara kita tahu pembangunan kan meningkat terus. Orang bikin rumah ada aja ya. Orang yang merenovasi gedung juga ada aja. Setiap tahun itu ada terus ya. Nah, itu kan masuk kategori consumable ya. Jadi diproduksi, dikonsumsi habis, diproduksi, dikonsumsi habis, dikonsumsi nggak selalu tentang dimakan ya teman-teman ya.
tapi ya dipakai habis ya. Nah, atau mungkin seperti alat-alat rumah tangga lainnya ya, deterjen dan air mineral segala macam itu masuk kategori consumable juga ya. Ini valuasi saham ini memiliki pengaruh banyak hal terhadap stok atau industri pasar modal ya. Oke, bentar ini kenapa muncul terus? Oke, tentunya teman-teman juga masih ingat ya tentang perbedaan saham preferen dan biasa. Nah, ini bisa dibaca teman-temannya, bisa dibaca mulai dari dividennya fix ya, ini preferen, biasa ini tak tentu. Jadi hal yang paling gampang ketika ada pertanyaan apa sih bedanya preferen sama biasa? Ya, sederhananya adalah ini ya, fix ya, dividennya itu tetap. Ya, kita sebagai investor terimanya ya tetap fix, nggak ada fluktuasi. Atau mungkin tahun ini dapat, tahun depan nggak dapat. Karena apa? Perusahaan ada pengembangan bisnis misalnya, dia butuh modal secara liquid atau lebih cepat ya. Eh, Jadi belum tentu juga dividennya dibagikan ke masyarakat. Jadi dia keep untuk reinvestasi misalnya atau mungkin pengembangan wilayah dan segala macam. Nah, ini yang saham biasa. Nah, yang paling banyak diminati oleh masyarakat itu saham biasa ini ya. Nah, ini bisa dikontrol kapan kapan kita mau membelinya, menjualnya atau mungkin proses pencairannya ya. Ini juga lebih gampang di saham biasa. Nah, kalau saham preferen ini biasanya berhubung hampir mirip seperti surat hutang yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat supaya mereka investasi di obligasi. Nah, ini hampir sama seperti konsepnya saham preference ya. Dividennya juga fix, jadi terimanya itu sama tetap setiap tahun itu terimanya sekian. Ya, ini nggak perlu dikontrol ya. Nah, terus itu oke, saya fokusnya adalah tentang eh, ini teman-teman. Bentar ya. Valuasi saham yang PER. Ya, nanti di sini teman-teman ada tugas ya. Nah, tugasnya tidak terlalu susah ya. Tugasnya. Oh iya, enggak apa-apa Mbak Ola. Tugasnya itu tidak terlalu susah. Teman-teman cari laporan keuangan ya. Di laporan keuangan itu kan ada harga saham ya. Atau mungkin masuk di IDX ya. Teman-teman boleh cari Bank Mandiri atau Bank BRI atau Bank BCA tahunnya itu pakai tahun terakhir ya 2021 ya. Kalau 2022 kan laporan keuangannya kan belum rilis ya karena ini masih ngitung audited ya perpajakannya. 2022 belum rilis. Teman-teman boleh cari yang 2021 ya. Harga sahamnya berapa, terus jumlah sahamnya berapa ya, kapitalisasi sahamnya berapa. Teman-teman hitung EPS dan PER-nya. Nah, ini untuk menghitung valuasi saham. Nah, caranya kayak gini. Ya, ya pertama itu eh, kalau di eh, apa IP sorry, kalau di iPod ya, kalau di iPod itu muncul ya softwarenya itu muncul kayak gini. Ya, untuk compare antara Indofood, Unilever atau Indofood CBP ya, mereka itu udah bisa baca marginnya berapa, terus kapitalisasi pasarnya berapa, ya ini sudah langsung muncul di sini. Untuk mencari PR-nya itu juga udah muncul. Jadi kalau teman-teman tergabung di iPod ataupun Miris Sekuritas ataupun Indo Premier Sekuritas, nah ini yang real saham ya, bukan reksadana tapi real saham. Mereka kasih software ke kita untuk mengakses informasi apa saja nih saham yang beredar atau saat ini lagi mengalami growth ya atau mungkin kebalikannya yaitu terbaca di sini. Nah, ini secara fundamentalnya teman-teman ya. Jadi NPM-nya berapa? Nah, kalau teman-teman kan tadi menghitung secara manual. Cari PR-nya itu dari mana sih? Ya, ketemunya angka berapa? Kalau di sini kan enggak, ya. PR ini angka yang terendah yang jadi fokusnya kita sebagai investor. Ya, atau PBV-nya juga, ya. Atau mungkin EBIT-nya juga. Nah, ini kalau semisal di sistemnya iPod ya, Indo Premier ya. Ya, ini kalau kita register, kita sebagai member ya,
Ibaratnya kita itu mempercayakan uang kita untuk berinvestasi melalui iPod ini sebagai perantara investasi ya di industri saham. Nah, kita dapat software yang diinstal di laptop kita atau di handphone sekarang bisa ya. Jadi muncul informasi seperti ini. Ya, kita tahu. Ini yang dimunculkan Indofood, INDF, UNVR ini Unilever dan ini ICBM. Kita tahu di sini ya. Tapi kenapa saya nggak fokus di sini karena nggak tahu semuanya ini sudah register atau jadi member di suatu sekuritas atau tidak. Makanya kan tidak semuanya kan ya. Kecuali kalau satu dua orang sudah register di sekuritas, perusahaan sekuritas dan sudah mulai investasi, pasti sudah ada gambaran ya. Tapi di kelas kita kan kayaknya memang belum semuanya. Jadi makanya saya minta teman-teman coba hitung secara manual dulu aja deh caranya bagaimana. Nah, caranya ini. Kita mencari harga saham ya, terus net income-nya berapa, ya, kapitalisasi pasarnya berapa ya. Nanti teman-teman menghitung EPS dan PER-nya ya. Nah, supaya kita tahu nih dari valuasi saham yang ada, mana nih yang terbaik ya dari EPS dan PR-nya untuk kita miliki. Dan yang tidak baik, yang tidak kita miliki itu mana? Ya, itu. Oke, saya coba masuk di hitung-hitungan secara garis besar ya. Eh, Teman-teman nggak perlu menghafal ini ya. Dan teman-teman nggak perlu menghafal karena memang di dunia kerja, di lingkungan kita, pasar modal itu nggak berdampak banyak terhadap pekerjaan kita. Kecuali kalau kita bekerja di perusahaan sekuritas atau mungkin di bidang perbankan ya. Seperti customer service perbankan ataupun mungkin teller ya. Karena pernah saya berada di suatu aktivitas perbankan pagi-pagi itu ada nasabah datang yang saya yakin nasabah itu sudah rutin datang ke bank tersebut. Tellernya itu iseng ditanyain, harga saham sekarang siapa yang layak dibeli? Nah, kalau kita nggak bisa jawab, kan kembali lagi ke service atau pelayanan kita sebagai industri perbankan. Meskipun kita teller, kalau kita jawabnya kurang tahu ya Pak. Loh, Bapak ini kan kerja di industri perbankan. Minimal tahulah gambaran umumnya. Setiap pagi selalu ada koran ataupun informasi digital yang muncul ya di industri perbankan tentang saham-saham mana nih yang sekarang naik turun atau minimal nonton berita ada running text di Metro TV atau segala macam itu kan muncul PER, EPS ya informasi berapa persennya yang layak untuk dimiliki oleh seorang investor sahamnya ya. Nah, oke. PR sendiri PR sendiri ini adalah alat untuk menghitung harga saham dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Jadi harga saham ya, harga saham dibagi dengan earning per share atau pendapatan perusahaan. Nah, contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini ya. PT Pagoda Kembar mengumumkan EPS earning per share ya, saham perusahaan. Jadi sahamnya ini beredar berapa lembar nih? Ya, 1.000 per lembar. Jika pada saat itu harga sahamnya 10.000 per lembar berarti 10.000 dibagi 1.000 ini adalah EPS-nya ya, EPS-nya itu adalah ini. Nah, hanya saja kita kan nggak sesederhana ini. Kita membacanya EPS kan tidak seperti ini teman-teman ya. Kita membacanya itu dari laporan keuangan ya. Kita membacanya dari laporan keuangan. Teman-teman masuk di IDX ya. Sorry, sebelumnya sudah pernah masuk IDX, teman-teman? Ya, kalau belum cara Nggak masuk pernah, Pak. ya. Kira-kira maksudnya kira-kira seperti ini di Google atau di Play Store teman-teman ada aplikasi internet apa ya IDX ya IDX itu ini. Nah teman-teman masuk di IDX. Nah masuk di IDX. Nah ini sangat membantu teman-teman nanti pada saat menyusun skripsi atau seperti Mas Wira kan sudah sempro ya nggak tahu judulnya apa. Ya. Nah, ini teman-teman cari di sini. Laporan laporan. Nah, ini idx.co.id masuk perusahaan tercatat, masuk laporan keuangan dan tahunan, ya. Klik. Nah, muncul kayak gini. Kita carinya bukan 2023, 23, kita carinya yang
Ini 2021, sorry. 2022 sudah pelaporan keuangan 2022, pelaporan 2023. Saya coba buka dulu ya. Oh sorry, kita cari company-nya. Company-nya tadi Unilever. 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 Nah, Unilever Indonesia ya. Kita cari terus saham, laporan keuangan, terapkan. Nah, ini kan muncul laporan keuangan ya. Kita nah, director statement. Nah, ini kita yang final Q1. Oh, belum ya ini, baru sampai Q3 tok. Kita cari yang 2021 ya. Hmm, ini. Pokoknya kalau sudah muncul opini, muncul opini nggak? Oh, belum. Nah, kalau muncul opini itu berarti sudah audit ya, sudah dilakukan audit, sudah audited. Nah, ini. Oh, berarti ini benar. Sorry ya. Kita masuk di sini, ambil yang paling atas. Nah, Pak ya. Oke. Oh, bukan. Dari yang audit. Sini. Cari sampai yang muncul final atau opini Mak dari. Oh, belum. Oh, belum. Final. Nah, ini sudah final, teman-teman. Ya. Nah, ini final. Saya besarkan. Nah, oke. Ya, 31 Maret, periodenya 31 Maret 2022. Ya, berarti sampai, oh sorry. Oh, ini belum final ya. Laporan keuangan 31 Maret 31. Sorry, salah. Atau kalau tidak masuk di laporan keuangan Unilever 2022. Nah, ini biasanya langsung masuk. Nah, laporan ini langsung masuk di sini. Nah, ini laporan keuangan 2024. Nah, ini harusnya sudah final kalau ini. Hmm. Ya, ini sudah final, teman-teman ya. Final. Oke, cut off-nya 31 Desember 2022. Ya. Jadi 31 Desember 2022 sudah rilis laporan keuangan ya. Direksi Unilever bertanggung jawab atas laporan keuangan ini untuk dipakai siapa? Pihak eksternal maupun internal. Eksternal ya bisa investor, akademis ya seperti kita mahasiswa ataupun pengajar. Nah, untuk dipelajari atau dianalisis ya. Nah, kita cari nih ya. Kalau teman-teman nanti cari di laporan keuangan atau di Google, teman-teman masuknya di sini. Ya. Laba per saham dari operasi yang dilanjut. Berarti carinya di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Nah, ini apa ini? Laporan posisi keuangan. Berarti nyarinya di laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Nah, kita tahunya dari mana? Ini laba per saham dasar ya atau basic earning per share. Nah, ini adalah ya harga saham beredarnya ya. Dan ini bukan 141 karena di sini disebutkan dalam jutaan rupiah ya. Berarti di sini nolnya ada berapa? Nolnya di belakang ada 6 ya. Ya, 141 juta ya.
saham yang ada saat saat laporan keuangan ini rilis ya. Nah, kembali lagi ke sini, teman-teman carinya di sini. Oh, sahamnya sahamnya yang beredar 475, 433. Berarti ada perbedaan nih. Ada perbedaan dari 2000 2017 ya ini oh sorry 2016 ke 2017. Oh, ternyata di 2017 tidak ada saham yang didistribusikan atau dibagikan ya. Nah, jadi ada perbedaan. Nah, kalau semisal 2016 ada ya. Dari sini teman-teman menghitungnya. Ya, dari sini teman-teman menghitungnya. Nah, akhirnya ketahuan nih ya eh, saham saat EPS ya dengan saham yang beredar itu tinggal dibagi saja ya. Berarti PR-nya itu adalah 10 untuk mencari PR ya. Kalau misal untuk mencari di sini, nah di sini berarti kita tahu harga sahamnya berapa nih punyanya si siapa Unilever tadi ya. Harga sahamnya berapa? Kita bandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Berarti Unilever dibandingkan dengan siapa? Ya. Nah, untuk mengetahui harga saham atau jumlah saham, kapitalisasi saham, nah teman-teman kembali lagi ke sini. Nah, di sini ya, teman-teman tinggal cari saham beredar, saham beredar ya. Saham earning per share, earning per share, harga saham, saham, saham harga. Jadi harus buka di daftar isi, masuk di laporan, masuk di ya. Nah, pemegang saham tahunan, nah, saham 100 rupiah nilai penuh per saham menjadi 10 nilai penuh per saham. Oh, ini tahun 81 ya. Terus 81, 81, 81. Kita cek di sini. Ini kita audit ke samping PSAK. Muncul ya. Besar imbalan kerja. Modal saham, dividen. Saham, kas setara, gas setara, gas. Piutang, piutang, piutang. Piutang usaha persediaan, persediaan. Merek teknologi, ada. Aset, aset akumulasi. Asetnya banyak. Aset, 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 aset. Goodwill, aset tak berwujud. Ya, 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 ya. Oh, ini pinjamannya di bank HSBC ada ya. Unilever melakukan pinjaman, jangan salah. Bunganya ini bukan 600.000 ya teman-teman. Dalam juta, nolnya tinggal di belakang. Utang usaha.
utang usaha, pajak, 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 masih banyak. Ini utang lain-lain, aku juga utang lain. Dividen oh ini pemegang saham publiknya sekian ya, yang belum dibayarkan ke investor ya, utang dividen. Nah, ini biasanya ada tahun-tahun tertentu yang tidak diberikan ya. Oke, imbalan. Imbalan, imbalan. Nah, ini modal saham. Nah, ini nih kelihatan ya. Pada tahun 31 Desember, perseroan memiliki nilai Rp2 nilai penuh per saham. Ya, rincian kepemilikan saham perseroan nah, sebagai berikut. Nah, jumlah saham ditempatkan dan disetor. Ini ini modal saham yang beredar itu ini teman-teman. 38 M ya. Persentase kepemilikannya 100. Sorry. Oh, ini nih. Publik ya. Ini publik ya. Punyanya saham yang dibeli oleh masyarakat itu 5 M. Yang punyanya Unilever sendiri sebagai perusahaan atau holdingnya itu 32. Nah, jadi 5%. Jadi ini yang tersebar 300. Yang modal. Terus ini yang beredar. Berarti modal yang beredar itu modal saham yang beredar. Ya, 32 ini yang dimiliki oleh Unilever, ini yang dimiliki publik ya. Jadi total total modal saham yang beredar ini dan ini itu adalah ini. Ya, teman-teman boleh boleh baca juga di periode sebelumnya atau di 2021 ya. Dan 2000 ya, Unilever Indonesia Holding memiliki 32 ini. Jadi 85% modal saham dasar ini ditempatkan atau disetor penuh oleh internal atau oleh perusahaan ya. Dan sisanya itu dijual ke masyarakat. Ya, mungkin teman-teman masih ingat tentang kasusnya Bang Bukopin ya. Bang Bukopin itu kan dulunya kan juga Tbk ya, apa jadi satu dengan Semen Bosowa ya. Semen Bosowa itu sebagai pengelola modal yang ada di Bank Bukopin ya untuk distribusi segala macam ya. yang ada di masyarakat dan segala macam ya atau di karyawannya. Nah, pada saat itu akhirnya kan ada ketidakcocokan antara saham Bukopin dan Bosowa ya. Ini dijual ke masyarakat dan dimiliki sekian persen oleh KB Kokmin Bank. Nah, setelah itu meningkat meningkat meningkat. Akhirnya kan diakuisisi ya sampai sekarang KB Bukopin oleh Kokmin Bank Korea, jadi bank milik Bank Korea. Nah, kalau untuk menyelamatkan Unilever supaya nggak diakuisisi oleh perusahaan lain atau nggak dijual ya, melihat apa potensi yang dimiliki Unilever ini kan cukup cukup diperhitungkan ya teman-teman. Ya, makanya persentasenya ini 85 dan 15 ya. Jadi publik itu tidak terlalu banyak memiliki akses sampai sedemikian rupa terhadap aktivitas bisnisnya Unilever ya. Jadi nanti teman-teman menghitung saham beredarnya berapa, nanti biasanya di halaman berapa sih ini? Halaman 5 dari 59. Soalnya beda-beda ya. Oke. Nah, dividen. Nah, ini dividen yang diberikan. Oh, tanggal ini 2022 nggak diberikan ya. Nah, untuk mencari tahu itu, oh iya kan, ekspornya nggak banyak kok si Unilever ini. Jadi produksi terus dikirim ke luar negeri nggak banyak. Dalam negeri yang banyak. Jadi mereka produksi, dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, baru yang 1% itu diekspor. Ya, untuk mencari tahunya ini teman-teman cari di poin 19 kalau Unilever ya modal saham atau di halaman-halaman 5, 6 itu ada. Oh sorry, bukan 5. Halaman 60-an ya, 60-an.
ya. Dan carilah perusahaan-perusahaan yang sama ya, aktivitas bisnisnya sama. Jadi Unilever, Indofood, terus apa lagi tadi? Indofood apa tadi ya? Cari atau kalau semisal bank ya cari yang industri sejenis bank, atau kalau semisal manufaktur ya, pertambangan carilah yang sejenis juga, industri pertambangan kan banyak, atau telekomunikasi boleh ya. Nanti teman-teman dibuat latihan saja ya, dibuat latihan jadi supaya teman-teman ada gambaran ya, supaya teman-teman itu ada gambaran kok di software atau sekuritas angka ini cara membacanya bagaimana ya. Nah, cara membacanya bagaimana? Karena ini kan PER-nya itu kan eh, rendah ya. Punyanya Unilever tinggi, punyanya ICBP atau Indofood CBP, Indofood CBP ya. Ini kan sama-sama Indofood. Indofood CBP ini nggak tinggi, nggak rendah. Apa yang membuat beda? Nah, ini nggak serta-merta langsung muncul angka ini, tapi tetap dicari tahu ya. Oke. Meskipun sebenarnya teman-teman ini bukan jadi metode utama ya, ketika seorang investor itu membaca pergerakan saham itu bukan serta-merta itu mutlak menggunakan hitung-hitungan matematika. Tapi juga ada faktor lain ya, faktor lain yang dipakai juga untuk menganalisis pergerakan saham. Ya, contohnya ya tadi EPS, PR atau mungkin apa tadi dividen rasio untuk mencari growth-nya segala macam ya. Atau dividen diskon atau constant growth, non constant growth ya. Itu hanya sekedar model yang populer yang ada. Apakah nanti ketika teman-teman terjun di masyarakat apakah ada model yang lebih lebih efisien lagi atau mungkin lebih lebih ngetren lagi semisalnya ya, itu juga nggak menutup kemungkinan ada ya. Yang paling penting adalah konsep valuasi saham. Apa yang perlu kita pahami dari sisi ini ya. Ketika kita terjun di dunia investasi atau kita bergerak apa mempelajari pergerakan saham yang beredar di masyarakat ya, cara menghitungnya adalah melalui ini PR sama dividen model ya. Oke, nanti silakan dicoba teman-teman. Silakan dicoba. Ini bukan tugas individu dua ya. Bukan. Cuman teman-teman boleh coba mana yang relatif lebih murah, mana yang bernilai lebih baik ya. Jadi kira-kira itu. Kalau murah, sorry, harga sahamnya murah, ya bisa aja Bang Auderek ini murah, 200 IPS-nya. Tapi apakah memiliki nilai baik? Nah, belum tentu ya. Dilihat dari PR-nya ya. Semakin kecil ini bukan berarti semakin jelek ya, bukan. Tapi ya dari angka 1 sampai berapa, nah itu yang mendekati nilai yang lebih baik. Untuk membaca PR-nya ya teman-teman, untuk membaca PR-nya. Nah, kalau dividen dividen diskon model ini tidak muncul di iPod, atau kalau iPod generasi terakhir itu tidak muncul. Tapi nggak tahu kalau semisal ada yang pakai punyanya Miris Sekuritas ya, itu muncul untuk menghitung valuasi saham dividen diskon model ataupun konstan atau non konstan growth model ya. Cara menghitungnya sama seperti teman-teman mungkin masih ingat belajar statistik ya. Belajar statistik ya, ini kan apa? Ini kan sama sebenarnya mencari peramalan ya, peramalan suatu alat ukur yang dipakai untuk mengetahui expected return atau perkiraan atau ekspektasi atau keinginan atau mungkin yang biasa dipakai itu memang expected return ya. Nah, ketika seorang investor menginvestasikan suatu modal di saham ya. Contoh seperti Contoh seperti diramalkan bahwa Google akan membayar dividen berturut-turut sebesar. Nah, ini kan berarti kan kita mengekspektasikan terima eh oh iya, iya. Oke,
eh bentar. Seorang seorang apa namanya? Seorang investor itu berekspektasi tahun ini dapat dapat dividen atau mungkin 5 tahun berturut-turut dapat dividen ya. Nah, ini dihitung ketika expected return menggunakan dividen diskon model ya. Persentasenya itu bisa dihitung menggunakan PV ya, istilahnya PV ya. Teman-teman boleh dicoba nanti menggunakan dividen diskon model. Ini nggak jauh beda sama kita belajar statistik 1 2. Dulu kalau ada yang pernah join di kelas saya, statistik 1 2 menghitungnya adalah yang nggak jauh beda dengan dividen diskon model ini. Ya, tapi saya concern itu adalah di sini teman-teman ya, karena PR ini yang paling banyak dipakai ya, tapi tidak serta merta mutlak ini dijadikan keputusan ya. Tapi ada opsi lain yang diambil seorang investor pada saat memilih atau memutuskan berinvestasi ya. Oke, ada yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Memang agak belum familiar ya. Jadi kok ini apa sih? Ini apa sih Mumet. kok saya juga Oh, nggak baik. paham. Oke, monggo Mumet, silakan. Pak. Oke, oke, silakan, Mbak. Anjir. Pak, kalau pakai, maksudnya kalau kalau cari di Google yang tadi pakai IDX sama cari laporan keuangan kayaknya kok lebih ruwet ya, Pak. Mungkin memang harus, sepertinya lebih mudah kalau install aplikasi. Bapak tadi bilang iPod, iPod sama Mirai. Kalau Mirai kan bayar ya, Pak. Iya, iPod kan juga bayar Ah, itu membership ya, Pak ya. membership karena kan kita kan sama halnya seperti nggak tahu kalau yang sistem reksadana ya, kalau seperti reksadana seperti Ajaib atau mungkin aplikasi-aplikasi atau Ajaib Tokopedia, nggak ada, Shopee. Pak. Nah, itu kan reksadana. Ya, itu kan Hmm. reksadana. Jadi kita ibaratnya ada administrasi yang kita kasihkan ke perusahaan reksadana, bisa melalui Tokopedia, Shopee atau Ajaib. Tapi kalau Mire ataupun iPod itu benar-benar kita itu ingin investasi ya. Melalui sistem yang ada, kita itu bisa mengambil keputusan secara langsung tanpa harus mempercayakan seperti reksadana tersebut dengan berbagai jenis pilihan instrumen investasi, bisa kombinasi, obligasi dan segala macam. Tapi kalau yang iPod Mire itu real saham ya. Tapi Iya. memang kalau kita memang belum membership itu memang agak sulit untuk dapat aplikasinya ya karena itu register. Tapi makanya saya berhasil dapat capturean dari salah satu partner saya ya. Coba sih capturein stok stok data comparison dari suatu software ya supaya saya juga ada gambaran ya. Makanya kalau misal kita mau beli saham, kita kan nggak serta-merta datang ke Indofood, saya mau beli saham. Nah, itu kan ada perantaranya ya. Ada perantaranya yaitu Miris Sekuritas. Di Indonesia itu apa perusahaan sekuritas saat ini tertinggi itu Miris Sekuritas ya. Perusahaan sekuritas terbaik ya per 22 September atau per 9 ya ini 20 Januari ya. Ya, sekarang malah Indo Premier Sekuritas menempati posisi tertinggi ya investasi di bidang saham. Real ini saham. Reksadana, perencanaan keuangan lainnya itu hanya pelengkap. Tapi di sini real Indo Premier Sekuritas ya. Makanya muncul softwarenya namanya iPod ya. Kedua, loh, Mire malah tergeser. Kedua Mandiri, BNI. Oh, Mire ada di posisi keempat. Tahun 2019, 2020 awal ya Mire Sekuritas ini menempati posisi tertinggi. Atau mungkin kalau saya cari berita yang lainnya ya, kan dicermati dia tertinggi mirip aset sekuritas ya. Pakai HOTS ya deposit kan ada deposit ini kan kita harus membership nih ya, ada deposit minimal 10 juta. Nah, namanya deposit pasti akan kembali ya, pasti tentu ada fee ya atau mungkin ada administrasi karena kita bisa mengakses softwarenya ya. Kedua Mandiri Sekuritas setoran awal rekening 10 juta.
Indo Premier Sekuritas 100.000 nih. Makanya banyak bisa diakses iPod ya. Ya, Indo Premier online trading. Modal buka rekening 100.000. iPod ini pakai bank apa ya? Saya lupa. Hanya fee transaksinya kan bisa dilihat nih. 0,19. Kalau yang lain 0,18. Yang lainnya 0,15. Ya, mirip aset besar di mana? Di setoran atau deposit Di awal. deposit Tapi, awal. tapi fee-nya pada saat transaksi dia kecil Udah sekali. rendah. Ya, nah ini memang kembali lagi ke Plus minus teman-teman ya, ya. Pak. Plus minus kembali lagi pada saat kita mau berinvestasi kan saya sampaikan sebelumnya investasi ini nggak selalu tentang saham, nggak selalu tentang reksadana obligasi kan investasi kan banyak jenisnya ya. Nah, kebetulan kita berada di mata kuliah pasar modal yang poin pentingnya adalah di saham. Ya kita ulik aja semuanya. Sebenarnya kalau kalau di reksadana ya 10.000 sudah kita bisa investasi, nggak perlu deposit apapun. Shopee, Tokopedia kan sudah bisa 10.000 ya. Hanya saja kita kan nggak mempelajari pergerakan seperti yang di sini. Nah ini setiap hari ada pergerakan. Nah, Pak, kembali ke pertanyaan saya tadi. Iya, Berarti mungkin kalau kalau daftar iPod aja ya Pak yang untuk bisa mengetahui laporan betul, itu tadi ya betul, Pak betul. daripada pakai website Pak. Saya coba ini tadi kok pusing ya Pak kepala saya Pak. Tapi nanti Mbak ya, Samen S1 manajemen topiknya tentang analisis laporan keuangan, itu pasti buka laporan keuangan. Ya, analisis kinerja ya, contoh skripsi aja. Contoh skripsi analisis kinerja, analisis. Nah, analisis rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Ini kan dari mana? Ini datanya dari laporan keuangan. Nah, kalau semisal topiknya membahas tentang analisis atau pengaruh dari rasio-rasio ini, mau nggak mau harus buka laporan keuangan. Nah, caranya adalah ya seperti tadi, mungkin bisa, sorry, mungkin bisa apa? Bisa ini ya, ngetik di internet ya, laporan keuangan masuk dari websitenya, laporan keuangan Unilever. Oh ini laporan keuangan. Atau mungkin masuk di IDX ya, laporan keuangan tercatat ya bisa masuk di sini ya kita ketik di sininya ya atau ketik misal Mandiri. Nah, ini kan ada Mandiri Persero. Nah, ini kan muncul Mandiri. Nah, tapi kalau semisal kalau saya dulu teman-teman menyusun skripsi dan tesis, saya itu datang ke IDX di Surabaya dulu masih di Basuki Rahmat. Sekarang kan juga sudah punya building sendiri ya depannya Gerahadi. Nah, itu OJK itu jadi satu dengan IDX. Ya, saya datang bawa CD kosong, saya kasihkan, Pak, saya minta kopi laporan keuangan. Jadi mereka downloadin dari 5 tahun terakhir laporan keuangan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek ya IDX ini Indonesia Exchange Stock Exchange ya tapi kalau misal teman-teman hanya menganalisis satu perusahaan cuman periode tahunnya berbeda-beda ya tinggal ketik aja perusahaannya unilever.co.id. Nah muncul laporan keuangannya 2022 2021 20 19 20. Nah ini ya terus baru dihitung nih laba apa saham beredarnya berapa misalnya. Nah, itu mudah ya. Itu mudah hanya kita cari ke poin pentingnya di saham aja. Nah, kalau semisal teman-teman langsung baca di sini, ini PR ini apa sih? Yo, enggak apa-apa. Karena nanti kalau semisal teman-teman jadi membership di suatu perusahaan sekuritas, itu tidak serta-merta langsung suruh install belajar sendiri enggak ada programnya jadi seminggu sekali di hari Sabtu itu ada pembekalannya untuk mempelajari pasar modal menggunakan softwarenya si iPod ini ya semoga membantu kita belajar di subtopik pembahasan valuasi saham ini memang tidak secara global, secara spesifik ya teman-teman ya, atau secara khusus, tapi kita dapat secara garis besarnya valuasi saham itu bisa dihitung di beberapa model ya, atau menggunakan beberapa metode yang ada. Oke, kira-kira itu eh, mungkin ada tambahan sebelum saya izin undur diri. Cukup ya.
besok besok tetap ketemu saya ya teman-teman di perencanaan produksi dan operasi. Tapi mohon maaf mungkin saya online eh, masih di ruangan tunggu. Jadi kemungkinan saya itu baru nyampe Surabaya jam 6. Jadi besok pagi saya harus ke Denpasar, malamnya saya sudah harus di Surabaya lagi. Jadi kemungkinan saya online-nya di bandara. Jadi semoga tidak terganggu. Tapi kalau memang sangat mendesak sekali, saya tidak bisa online, saya mungkin akan masuk di Google Classroom, kita bisa diskusi di sana. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Bapak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.